Bos, pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya? Ayo mundur ke daerah wadah berisi air. Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi. Kalau lubang di atas pohon, Semuanya ditambal. bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus? Semuanya lenyap. Waduh, mampus deh kita. Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara Info Kita dari Kamis ini bersama saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Terus kita berdua akan menghadirkan informasi-informasi ter-up-to-date teman-teman ya. Nah kalau Anda perhatikan berita-berita baik dari RTI ya maupun berita-berita dari Taiwan, tentunya Anda udah nggak asing lagi dengan yang akan datang nih teman-teman, yaitu adalah Taifun Bavi teman-teman ya. Disebutkan kalau Taifun Bavi ini katanya ini terus bergerak mendekati Taiwan dan tentunya ini akan menjadi perhatian utama dari Ditjen Klimatologi Sentral di Taiwan teman-teman ya. Beberapa kota nih teman-teman bahkan disebutkan sudah mencatat peluang tertinggi ini katanya bakal dimasuki oleh sang Taifun Bavi tersebut teman-teman ya. Yang katanya ini bahkan di seluruh Taiwan ini akan mencapai 75% teman-teman ya. Dan juga beberapa kota seperti utara Taiwan, kota Taipei, Ilan teman-teman ya, New Taipei, Taoyuan katanya ini akan dilewati oleh Taifun Bavi teman-teman. Tentunya ini semua juga masih akan merujuk dari pengumuman yang nanti akan diumumkan oleh pihak CWA teman-teman. Dan Anda juga diminta untuk terus update terhadap berita ini tentunya dari otoritas yang resmi dan juga otoritas yang berwenang teman-teman. Dan pertanyaannya adalah teman-teman ya, tindakan pencegahan apa ini yang akan dilakukan sebelum Taifun ini datang teman-teman. Yang pertama adalah ini senantiasa memantau televisi, radio maupun internet untuk mengetahui informasi terkini mengenai Taifun. Yang kedua adalah jika berada di kawasan dataran rendah, maka silakan segera pindah ke tempat yang lebih tinggi teman-teman. Yang ketiga adalah warga yang bermukim di pesisir ini harus memperhatikan arus pasang surut, mencegah masuknya air laut, juga tidak ke tepi laut melihat ombak di sungai, bermain air, memungut batu, menangkap ataupun memancing ikan. Yang berikutnya adalah teman-teman warga yang bermukim di lereng bukit maupun wilayah rawan longsor ini juga harus bekerja sama dengan upaya evakuasi dari pemerintah. Siapkan lilin, senter, baterai dan juga baterai telepon genggam supaya dapat digunakan jika ya takutnya ini mati listrik teman-teman. Dan juga berikutnya periksa keamanan pintu dan jendela, tutup jendela dan pintu yang tidak diperlukan dan jika diperlukan ya tambahkan ini papan kayu. Yang berikutnya yaitu singkirkan atau pastikan kekuatan barang-barang gantung di halaman bagian luar rumah ya seperti papan merek, ada juga pot bunga di teras dan juga lainnya. Bersihkan selokan saluran pembuangan, menjaga kelancaran pembuangan air untuk menghindari air tergenang dan banjir teman-teman. Persiapkan makanan, sayur buah dan juga makanan kering untuk jatah 3 hingga 4 hari, serta siapkan cadangan air sebagai persiapannya jika air bersih ini diberhentikan. Dan juga pindahkan barang-barang yang rentan basah oleh hujan ke tempat penyimpanan yang aman. Dan juga harap tidak beraktivitas maupun bekerja memanen tanaman di tepi sungai untuk menghindari terjerat ke dalam air teman-teman ya. Dan juga harap ikuti tindakan pencegahan tersebut di atas supaya dapat memastikan keselamatan kita semua. Betul, dan setelah ini Kaditya juga bakal berbagi nih ya informasi terkait pencegahan bencana taifun ya, kecelakaan kerja saat perjalanan. Jadi intinya nih teman-teman ya, setelah diumumkannya nih yang namanya penghentian aktivitas kerja ataupun sekolah gitu ya, baik itu di televisi, di media ataupun dimanapun, maka kita sebagai pekerja ingat ya teman-teman ya, sesuai peraturan itu dapat memilih untuk tidak masuk kerja dan tidak boleh dianggap mangkir
berpikir terlambat ataupun dipaksa oleh pemberi kerja untuk menggunakan cuti urusan pribadi ataupun jenis cuti-cuti lainnya, teman-teman ya. Kemudian juga tidak boleh dipaksa untuk mengganti hari kerja ataupun dipotong bonus kehadirannya, bahkan diberhentikan ataupun dikenai sanksi merugikan lainnya. Nah, bagi Anda yang pemberi kerja ya, ketika meminta pekerja itu untuk masuk kerja gitu ya demi kebutuhan operasional mungkin. Nah, jikalau pekerja itu setuju untuk masuk kerja, maka Anda ya sebagai pemberi kerja itu tidak boleh membiarkan pekerja itu menghadapi sendiri situasi yang mengancam keselamatan jiwa selama perjalanan ke ataupun dari tempat kerja. Contohnya, angin kencang dan juga hujan lebat. Nah, ini kan bahaya ya. Jadi bagi Anda sebagai pemberi kerja harus hati-hati, dan biaya transportasi tambahan yang timbul ataupun muncul karena pekerja itu menggunakan taksi demi keselamatan diri itu harus dibantu oleh Anda sebagai pemberi kerja. Nah, selanjutnya, apabila nih ya terjadi kecelakaan ya yang mengakibatkan cedera dalam perjalanan ke dan juga dari tempat kerja, maka Anda sebagai pemberi kerja itu harus memenuhi kewajiban hukum terkait kecelakaan kerja saat perjalanan. Dan terakhir, saat pekerja itu setuju nih untuk masuk kerja ya di saat-saat taifun, maka Anda sebagai pemberi kerja itu harus terlebih dahulu menyatakan dengan jelas ya dalam kontrak kerja atau peraturan perusahaan terkait ya rincian bantuan perjalanan yang disediakan kalau ada taifun ya. Nah, jikalau teman-teman ada pertanyaan terkait, maka teman-teman juga dapat menghubungi ya dengan hotline nomor 1955 untuk konsultasi. Betul teman-teman, dan berikutnya adalah 3 langkah pencegahan epidemi usai taifun. Perlengkapan Anda ini juga harus lengkap menggunakan pakaian dan juga perlengkapan perlindungan diri ya ketika membersihkan lingkungan sekitar untuk menghindari luka tertusuk maupun terpotong teman-teman ya. Anda juga bisa membersihkan sumber perkembangbiakan dan pastikan ya untuk membuang dan juga membersihkan semua wadah yang berisi genangan air ya untuk menghindari perkembangbiakan nyamuk untuk mencegah demam berdarah teman-teman. Dan juga ya harus pastikan ini makanan dan juga minuman disinfeksi di lingkungan sekitar kita. Ini makanan harus dimasak hingga mendidih dan juga matang baru Anda menyantapnya teman-teman. Jadi ketika Anda membersihkan, membereskan dan juga disinfeksi, maka harus diperhatikan keamanan diri Anda. Betul, dan setelah ini Kaditya juga bakal berbagi ya teman-teman ya informasi terkait yang namanya setelah hujan lebat ataupun taifun. Nah, kita pun harus waspada dengan yang namanya demam berdarah ya teman-teman ya. Jadi kan yang namanya banjir, genangan air di mana-mana, apalagi kan beberapa hari ini juga wah banyak sekali Hujan tuh ya. beritanya hujannya gitu ya, genangan sana sini. Maka pertempuran mengurangi nyamuk itu otomatis ya menjadi tugas kita bersama. Contohnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah patroli ya teman-teman ya. Patroli periksa wadah air baik yang ada di dalam atau luar ruangan. Jikalau emang ada genangan otomatis dibuang ya. Kemudian bersihkan wadah sampah dan juga pilah daur ulang. Kemudian juga buang, yaitu adalah buang semua sisa air dan letakkan wadah secara terbalik. Kemudian terakhir adalah sikat ya, cuci dan juga sikat bersih wadah, hilangkan jentik-jentik nyamuk. Betul teman-teman. Jadi teman-temannya ketika ada bencana seperti taifun ya, ini teman-teman harus hati-hati dan juga harus perhatikan keamanan di sekitar kita ya. Kalau misalkan dibilang jangan keluar rumah, ya lebih baik jangan keluar rumah ya. Betul. Jangan Anda paksakan gitu ya ingin beli pentang gitu ya. Ya. Bentar doang kok naik motor begitu ya ke samping begitu ya. Tapi kalau angin kencang teman-teman itu bisa berbahaya. Betul, apalagi kalau libur itu jangan dipaksa untuk pergi ke laut itu untuk mancing. Libur, mancing, jangan teman-teman ya. Jangan, ya. Taifun justru harus jauhi yang namanya pantai ataupun ya laut-laut seperti itu. Betul, jangan dilawan ya yang namanya alam teman-teman. Dan kalau ngomong-ngomong soal yang namanya kendaraan motor teman-teman ya, bagi Anda mungkin udah nggak asing lagi dengan yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro maupun sepeda listrik teman-teman. Dan ternyata ini banyak sekali peraturan-peraturan yang harus Anda taati ya sebelum Anda membeli kendaraan tersebut. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan kendaraan roda 2
listrik mikro, yaitu yang tidak ada pedalnya teman-teman ya. Bertenaga penggerak utamanya listrik yang telah lolos uji sesuai dengan tipe, dan juga untuk batas kecepatan mengemudi ini maksimum 25 km per jamnya dengan berat kendaraan di bawah 40 kg, termasuk dengan baterai, dan kalau termasuk baterai teman-teman ya, ini harus di bawah 60 kg. Nah, kalau ngomong-ngomong sepeda listrik teman-teman, ini memiliki pedalnya teman-teman ya. Bertenaga penggerak utamanya tenaga manusia dan listrik sebagai tenaga pembantu yang tentunya juga telah lolos uji sesuai dengan tipe teman-teman. Dan juga untuk batas kecepatan ini juga maksimum ya 25 km per jamnya, dan juga berat kendaraan ini harus di bawah 40 kg. Dan belilah kendaraan yang tentunya memenuhi persyaratan yang berlaku, maka Anda juga akan tenang mengemudikannya ya. Perhatikan apakah Anda punya perlengkapan keselamatan lampu depan, lampu belakang, lampu sein, lampu rem, dan juga kaca spion, dan juga lain-lainnya. Dan juga perhatikan apakah Anda punya label lolos uji teman-teman, dan juga harus ditempelkan di pelat kendaraan, dan juga pelat kendaraan tersebut harus Anda gantungkan di bagian belakang kendaraan. Betul, jadi yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro, maka kita itu harus melakukan beberapa hal nih ya sebelum dapat mengendarainya. Jadi yang pertama yaitu adalah diasuransikan ya teman-teman ya. Semua orang, siapapun Anda, seharusnya itu mengasuransikan barang miliknya dengan asuransi kendaraan wajib ya teman-teman ya. Nah, jikalau belum diasuransi, maka tidak dapat mengurus yang namanya registrasi, mengganti, ataupun mendapatkan pelat kendaraan, yang mana berarti kendaraan roda 2 listrik mikro yang telah mendapatkan pelat, jikalau mendapatkan pemberitahuan nih dari otoritas berwenang untuk memperbaharui asuransi dalam masa waktu tertentu, tetapi tidak memperbaruinya dan terus ya mengendarainya di jalan, maka pelat kendaraan Anda itu bakal dicabut ya teman-teman ya. Yang kedua ya yang harus kita lakukan adalah menggantungkan pelat kendaraan kita. Jadi bagi yang lolos uji, otomatis itu harus ke instansi pengawas ataupun Samsat ya, untuk registrasi sekali lagi, mendapatkan, dan juga yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah menggantungkan pelat kendaraan ya. Bagi Anda yang tidak mau menggantungkannya, maka selamat, Anda pun bakal kena denda yakni sebesar 1.200 sampai 3.600 dolar Taiwan ya teman-teman ya. Jadi ya kendaraan roda 2 listrik mikro yang telah lolos uji dan juga ditempelkan label lolos uji sebelum tanggal penerapan peraturan, itu harus sekali lagi diregistrasi dan menggantungkan pelat kendaraan dalam kurun waktu 2 tahun. Dan jikalau terlambat, itu bakal didenda yakni sebesar 1.200 sampai 3.600 dan juga dilarang untuk mengemudikannya. Kemudian terakhir ya, Anda itu harus genap yang namanya berusia 14 tahun, baru boleh mengendarai yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro ini. Jadi bagi Anda yang belum genap 14 tahun, maka maaf ya, jangan dulu ya teman-teman ya. Nah, bagi Anda yang belum genap 14 tahun tapi tetap ngeyel gitu ya, ngotot mau mengendarainya, maka selamat ya. Anda jika memang ketahuan, itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 600 sampai 1.200 dolar Taiwan, kemudian dilarang mengendarai, dan kendaraan tersebut itu bakal disita. Betul teman-teman, dan berikutnya beberapa di bawah ini adalah peraturan teman-teman ya, yang harus Anda ketahui ketika Anda mengendarai kendaraan roda 2 listrik mikro. Yang pertama adalah untuk batas kecepatan kendaraan tidak boleh melebihi 25 km per jamnya teman-teman. Bagi pelanggar ini akan didenda berkisar 900 hingga 1.800 dolar Taiwan, dan juga nggak boleh membonceng teman-teman ya. Untuk pelanggar juga akan didenda 300 hingga 600 dolar Taiwan. Yang berikutnya adalah nggak berhenti dan juga tidak mendahulukan penyandang disabilitas netra, juga didenda ini 600 hingga 1.200, dan juga tidak mendahulukan pejalan kaki juga akan didenda ini berkisar 300 hingga 1.200 dolar Taiwan teman-teman. Dan jika Anda tidak berhenti dan juga tidak mendahulukan sehingga penyandang disabilitas netra ini cedera atau meninggal, Anda juga akan bersinggungan dengan hukum dan juga akan didenda teman-teman ya 1.200 hingga 2.400 dolar Taiwan. Betul, dan selanjutnya jikalau pelat kendaraan Anda itu rusak ataupun kotor ataupun koyak ya sehingga tidak dapat dikenali, nah ini juga pelanggaran ya teman-teman ya. Karena ini semua dianggap sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Dan pemilik kendaraan tersebut otomatis bakal
didenda, yakni sebesar 900 sampai 1.800 dolar Taiwan, dan diminta untuk memperbaiki ataupun mendapatkan plat kendaraan yang baru ya teman-teman ya. Nah bagi Anda yang tidak memakai helm, ini juga termasuk pelanggaran, yang mana itu bakal dikenakan denda juga, yakni sebesar 300 dolar Taiwan. Dan selanjutnya ya, bagi Anda yang mungkin saja mabuk ya sehabis meneguk minuman beralkohol gitu ya, ataupun narkoba, ataupun menolak tes alkohol yang ada di jalan, maka ini semua termasuk yang tidak mematuhi peraturan ataupun pelanggaran, yang bagi Anda pengemudi mabuk ataupun narkoba itu bakal didenda yakni sebesar 1.200 sampai 2.400 dolar Taiwan, dan bagi Anda yang menolak tes itu juga bakal didenda yakni sebesar 4.800 dolar Taiwan, dan langsung melarang mengemudikan serta menyita kendaraan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ya, memodifikasi sendiri perangkat kontrol elektronik ataupun spesifikasi asal, ini juga pelanggaran ya, ataupun bisa disebut kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Dan bagi Anda pemilik kendaraan tersebut, itu otomatis bakal kena denda yakni sebesar 1.800 dolar Taiwan sampai 5.400 dolar Taiwan, dan diminta untuk mengubah kembali ke spesifikasi asal. Betul Wah, teman-teman, banyak sekali beberapa peraturan yang juga harus Anda taati teman-teman ya. Nah, di bawah ini adalah beberapa pelanggaran yang jika Anda lakukan, Anda juga akan didenda 1.200 hingga 3.600 dan juga dilarang untuk mengemudikannya. Yang pertama adalah mengemudi tanpa plat kendaraan yang sesuai peraturan atau memakai plat kendaraan palsu atau yang telah diubah. Yang kedua adalah meminjamkan plat kendaraan pada kendaraan lainnya atau menggunakan plat kendaraan lain. Yang ketiga adalah sudah mendapatkan plat kendaraan tetapi tidak digantung atau tidak digantung di tempat yang telah ditentukan. Yang keempat adalah plat kendaraan sudah dibatalkan mengemudi kendaraan tanpa plat kendaraan. Yang berikutnya adalah tidak melaporkan untuk pergantian plat kendaraan yang hilang, dan ketika telah diperingatkan tetapi tidak memprosesnya, ini malah masih mengemudikannya. Yang berikutnya adalah denda berkisar 300 hingga 1.200. Yang pertama adalah tidak mengemudi di jalur lamban atau tidak menggunakan lajur kanan untuk jalan yang tidak memiliki jalur lamban. Yang kedua, membelok, menyalip, parkir, atau melewati persimpangan dengan tidak mematuhi peraturan. Yang berikutnya, berebut lajur jalan atau mengemudi kendaraan dengan cara yang berbahaya lainnya. Yang keempat adalah tidak menyalakan lampu ketika mengemudi kendaraan di malam hari. Yang kelima, menggunakan telepon genggam teman-temannya ketika mengemudikan kendaraan Anda. Yang keenam adalah tidak menghiraukan instruksi dari polisi lalu lintas atau petunjuk dan juga rambu lalu lintas. Yang ketujuh adalah tidak mematuhi arah mengemudi yang diberlakukan. Yang kedelapan, menghentikan kendaraan juga dengan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku teman-teman. Yang kesembilan, mengemudi kendaraan di trotoar atau jalur pejalan kaki atau jalur cepat atau bahkan melintasi jalur cepat tanpa izin. Yang kesepuluh, tidak mendahulukan mobil pemadam kebakaran, ambulans maupun kendaraan layanan darurat lainnya. Yang ke-11 adalah tidak mendahulukan pejalan kaki teman-teman ya. Dan juga masih ada dua teman-teman dengan denda berkisar 150 hingga 300, dan juga ada perintah untuk memperbaiki, mengganti plat kendaraan ataupun Anda bahkan dilarang mengemudikannya. Yang pertama adalah plat kendaraan hilang atau rusak tetapi tidak mengajukan untuk pemberian, penggantian atau permohonan plat kendaraan yang baru. Yang kedua adalah plat kendaraan Anda kotor, Anda nggak cuci bersih hingga jelas atau bahkan ya menutupinya dengan benda-benda lainnya. Dan selanjutnya nih ya, sekali lagi nih teman-teman ya, ingat ya yang namanya mabuk ketika saat mengendarai mobil, ya sepeda motor ataupun kendaraan roda 2 listrik mikro ataupun bahkan sepeda, ya teman-teman ya, sepeda iya betul yang kita goes setiap hari itu dilarang di Taiwan ya teman-teman ya. Nah, jikalau konsentrasi alkohol Anda itu melebihi standar ya yang telah ditentukan oleh pemerintah Taiwan, otomatis itu bakal dikenakan
dikenakan denda, yakni di atas 15.000 dolar Taiwan, yang mana itu bakal bertambah bila terulang ya teman-teman ya. Dan jikalau terjadi kecelakaan, otomatis ya kita pun bakal terjerat hukuman denda dan juga perdata. Maka dari itu mohon untuk memperhatikan sekali lagi, selain mobil, sepeda motor, sepeda listrik, kendaraan roda 2 listrik mikro, bahkan sepeda, jikalau ketahuan memang ada menyeruput alkohol dan konsentrasi alkoholnya itu melebihi standar, otomatis itu bakal dikenakan denda dan itu sudah melanggar peraturan yang ada di Taiwan. Betul teman-teman. Jadi Anda perhatikan teman-teman ya, apalagi ketika taifun datang ada peringatan jangan keluar rumah ya, berhenti bekerja. Artinya apa? Anda di rumah dan juga jangan sekali-sekali ya Anda mencoba untuk menantang alam. Oke teman-teman, dan semoga saja ini bermanfaat bagi Anda. Saya Yunus Hendri. Nah, saya Didia. Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.